Jadi oleh karena itu, ya teman-teman semua, sekali lagi, Prapit bukan akhir dari semua persoalan kasus yang menjerat Roy Suryo dan Tipa, tetapi awal dari persoalan yang memang harus dihadapi dalam persoalan ini. Biasa, kalau yang namanya jagoan, menangnya itu di akhir. Kita berharap seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ini memang berita yang menurut saya cukup agak sedikit, ya gimana, sudah terjadi kan. Kita tetap harus menghormati semua produk hukum. Jadi apapun yang sudah diputus dalam Prapit ini kita hormati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga kita hormati kepada penyidik yang sudah bekerja. Karena jangan salah, persoalan kerja penyidik ini kan bukan berkaitan dengan masalah penangkapan, penggeledahan, dan juga penahanan. Tapi proses panjang yang dilakukan selama 1 tahun, ya 1 tahun lebih, ini adalah bentuk apresiasi yang harus kita juga lihat. Karena sampai hari ini, bukan hanya tadi yang sudah diprapit kan, penetapan tersangka itu kan sudah selesai. Bahkan di dalam pokok perkara yang lain, khususnya Tipa, itu sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu artinya pekerjaan penyidik itu bukan kemudian menjadi sia-sia, tidak. Ya, kalau memang ada kesalahan dan lain sebagainya, itu juga tidak mencerminkan suatu produk yang sifatnya kontraproduktif dalam artian berkaitan beliau ditahan tidak. Tadi sudah disampaikan, kan tidak ditahan. Beliau ditangkap dan lain sebagainya, kan sudah di luar. Penggeledahan kan juga sudah tidak ada artinya. Jadi artinya dari semua produk hukum yang diputus dalam Prapit tadi, menurut saya hanya bunyi di atas kertas. Karena tidak ada implementasi berkaitan dengan eksekusi. Apa eksekusi di sini? Ya mungkin kalau dia di dalam, ya karena ada perintah tadi misalnya, ya penangkapannya tidak sah, berarti harus dikeluarkan dari tahanan, gitu. Ini kan nggak ada. Jadi apa sebetulnya yang dibanggakan? Makanya ke depan kita harus melihat kepada pokok persoalan utama dalam persoalan ini. Pokok persoalan utama itu apa? Yaitu pokok perkara. Karena Prapit kan bukan pokok perkara. Jadi jangan sampai juga nih masyarakat terminabobokan. Wah kalau Prapit menang berarti Roy Suryo sebentar lagi bebas. Sebentar lagi nggak kena hukum. Nggak seperti itu ya. Karena Prapit itu bukan pokok perkara. Prapit itu berkaitan dengan administrasi tadi yang sudah dijelaskan. Ya. Jadi pokok perkaranya sudah didaftarkan. Kalau nggak salah, perkara Tipa 300. Ya, PIT 2026 di PN Jakarta Selatan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pun jangan salah nanti, kok pengadilannya di Jakarta Timur? Pengadilan di Jakarta Timur itu perintah dari Mahkamah Agung. Ya, jadi ini clear ya berkaitan dengan masalah ini. Nah terkait menyangkut masalah perkara Roy, itu sudah terdaftar juga. 301 kalau nggak salah ya. Gitu. Karena kan hampir bersamaan penyerahan berkas ke sana. Cuma ya perkara Roy tertunda karena ada Prapit. Itu saja yang membedakan dalam persoalan ini. Cuma tadi saya tertarik dengan salah satu item pertimbangan dari pengadilan yang menyatakan pelimpahan berkas itu dinyatakan tidak sah dan harus ditunda dulu. Pengadilan tadi tidak mengabulkan permintaan itu. Artinya pokok perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara ansih diterima dan dibenarkan oleh pengadilan. Ya. Nah terkait masalah ada informasi katanya ada Prapit kedua dan lain sebagainya. Ini menarik kita akan bahas. Karena memang dimensi hukum acara yang sekarang ada. Kalau kita melihat dari pasal, ya, kalau nggak salah 163,
itu kalau nggak salah penetapan tersangka itu pengembangan atau pelebaran dari hukum acara pidana berkaitan dengan prapit. Karena dia tidak diatur secara khusus. Sebabnya seperti misalnya ya, penangkapan, terus kemudian penahanan, itu spesifik diatur ya secara tegas dalam undang-undang. Tetapi berkaitan dengan masalah penetapan tersangka itu hanya diatur dalam pasal 163 ya, itu pun bagian dari persoalan putusan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah prapit, sekali lagi saya katakan kita apresiasi apa yang sudah dilakukan ya, sudah diputus oleh pengadilan, dan juga kita tetap mengapresiasi pekerjaan penyidik yang sudah begitu lama menyelesaikan persoalan ini dan sampai sekarang sudah menetapkan tersangka dan mungkin sebentar lagi Roy menjadi terdakwa ya. Jadi oleh karena itu ya teman-teman semua, sekali lagi prapit bukan akhir dari semua persoalan kasus yang menjerat Roy Suryo dan Tipa, tetapi awal dari persoalan yang memang harus dihadapi dalam persoalan ini. Biasa kalau yang namanya jagoan menangnya itu di akhir. Kita berharap seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suwadi. Ya, jadi saya mempertegas lagi bahwa cie ngerasa menang, enak aja, nggak ada itu menang itu ketika pokok perkaranya kamu menangkan, dinyatakan tidak bersalah. Artinya satu perbuatan atau peristiwa itu secara kuat dapat dibuktikan di fakta peradilan, kemudian menjadi hal yang ingkrah. Nah, Anda tahu, mungkin saja di dalam pokok perkara nanti teman-teman, saudara, bahwa dia dimenangkan di putusan pertama, tetapi ada banding di sini, ada kasasi nanti yang akan dihadapi, ya, ada banding, ada kasasi, ada PK, dan ini masih panjang permainan ini, ya kan, jangan cie, nganggap menang, enak aja. Anda sudah melakukan dan peristiwa itu nyata. Anda melakukan fitnah keji itu nyata. Karena kenapa? Jelas hanya dua otoritas yang bisa menjelaskan di hadapan pengadilan nanti, di hadapan hakim yang bertanggung jawab dengan Tuhan adalah universitas dan juga Puslapor Mabes Polri. Jadi kepolisian secara tidak sah dalam administrasi itu yang diawasi oleh peradilan, pra-peradilan. Bukan tidak melakukan tindak pidana. Jadi masyarakat juga kita harus sampaikan bahwa tidak menggugurkan pokok perkara. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.